Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melanjutkan ibadah tadabbur terhadap surat Al-Balad. Semoga kita semua dimudahkan dalam memahami dan mengamalkannya sehingga kita bisa mendapatkan ibroh manfaat ya dari kajian tadabbur ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz memulai kajiannya. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, Bari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan jamaah rahmat Allah yang telah bergabung. Mari sama-sama kita meluruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah dari surah pertama, surah Al-Alaq, yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita sudah sampai di surah yang ke-35 sesuai dengan urutan turun kepada Nabi, dan surah 35 ini adalah surah Al-Balad bagian kedua, dan insya Allah mudah-mudahan hari ini kita bisa selesai dari surah 35 supaya pekan depan insya Allah jika Allah panjangkan umur kita dan Allah berkahi umur kita semuanya, kita lanjutkan insya Allah tadabbur Quran sesuai urutan turunnya kepada Nabi SAW di surah yang ke-36. Mari kita sama-sama mulai, teruskan niat, dan mudah-mudahan Allah turunkan taufik, kemudahan bagi kita untuk senantiasa dimampukan dengan ibrah, pelajaran, tadzkirah, peringatan, serta hidayah, petunjuk-petunjuk Allah dari keagungan ayat dan surah-surah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, jamaah rahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Mengawali tadabbur Quran kita siang hari ini 15 Mei 2024, saya ingin mengajak kepada siapapun yang telah bergabung di tadabbur kita sesuai urut, sama-sama subhanallah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini majelis perkumpulan kita saat ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Tuhan, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan nasihat terbaik kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah berjihad, berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa memampukan kita meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah pernah ditanya, "Kaifa kana khuluqul Quran? Kaifa kana khuluqur Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Ya Ummul Mukminin, wahai Ibunda Aisyah, seperti apa akhlak budi pekerti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Ibunda Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran, bahwasanya akhlak budi pekerti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Allahu akbar. Ya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain.
Sebelum kita mulai tadabbur bagian kedua surah Al-Balad, dari ayat ke-11 sampai dengan ayat 20, karena di pekan yang lalu kita sudah memulai tadabbur surah ke-35 yaitu Al-Balad bagian pertama dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Dan sebelum kita mulai seperti biasa, kita akan sama-sama membaca, sama-sama mendengarkan surah Al-Balad atau beberapa ayat dari surah Al-Balad. Yang mau membaca silahkan dibaca tanpa harus mengaktifkan mikrofon, atau yang memang ingin mendengarkan dan tidak memungkinkan saat ini untuk ikut membaca, silahkan didengarkan baik-baik. Mudah-mudahan yang membaca, yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka Quran surah Al-Balad, Quran surah ke-90 dalam urutan mushaf. Jika Qurannya adalah Quran cetakan Madinah, maka surah Al-Balad ini terdapat di halaman 594 ya. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kami berikan kesempatan kepada Mbak Ari atau jamaah pengurus dari Majelis Ta'lim Rabbani untuk membacakan terjemahan ayat 20 sampai dengan ayat 11 sampai dengan ayat 20. Silakan Mbak Ari. Silahkan, ada yang berkenan untuk membantu membacakan terjemahannya? Mbak Rinjani mungkin? Ya Mbak Ari, insya Allah. Ya, silahkan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan kebajikan yang mendaki dan sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Itulah upaya melepaskan perbudakan atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan atau orang miskin yang sangat membutuhkan. Kemudian, dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka itulah golongan kanan. Adapun orang-orang yang kufur pada ayat-ayat kami, merekalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca, sudah sama-sama mendengarkan terjemahan dari surah Al-Balad ayat 11 sampai dengan ayat 20.
Jamaah rahmatullah, akhwatan iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mentadaburi, sudah menjelaskan ayat pertama sampai dengan ayat ke-10 dari surah Al-Balad ini. Di antara pelajaran ibrah hikmah yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa surah Al-Balad ini di antara surah yang diawali dengan qasam. Bagi jamaah yang belum ikut tadabbur sebelumnya, kita senantiasa mengulang-ulang di majelis kita ini, di majelis tadabbur Quran kita ini, kalau ada qasam, jika ada sumpah di dalam Al-Quran, itu menunjukkan ada perkara, ada hal penting yang Allah ingin sampaikan kepada hamba-hambanya, kepada mereka yang membaca, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 sumpah, ada 4 qasam mengawali surah Al-Balad, dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, Allah bersumpah dengan kota Makkah, tempat yang paling berkah, yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. La uqsimu bihadzal balad. Salah satu keutamaan kota Makkah dengan rahmat Allah adalah barang siapa yang salat, sujud, rukuk di Masjidil Haram, maka seperti orang yang salat 100.000 kali selain Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian bahwa kota Makkah atau Masjidil Haram adalah rumah Allah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini. Nabi pernah ditanya oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ayyu baitin bunya fil ardi awala, ya Rasulullah, rumah Allah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini yang mana? Lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Baitullah, rumah Allah yang pertama kali dibangun adalah masjid rumah Allah yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah, Al-Masjid. Kemudian bahwa Mekah tempat turunnya Al-Quran. Allahu Akbar. Orang-orang beriman itu senantiasa merindukan untuk datang ke Mekah. Salah satu doa Nabi Ibrahim yang Allah ijabah adalah agar Allah menjadikan hati orang-orang beriman itu cenderung untuk datang ke Mekah, sehingga tidak ada di antara kita kecuali Masya Allah, walaupun kita baru pulang dari Mekah, ada kerinduan untuk kembali datang ke Mekah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita, keturunan kita, untuk senantiasa salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk juga berniat, berdoa, berikhtiar untuk bisa salat, sujud, rukuk di Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jemaah rahmatullah, Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad, wa anta hillun bihadzal balad, yang tinggal di negeri Mekah. Allahu Akbar. Sebagaimana kata ulama, ayat kedua ini juga isyarat bahwa Nabi Muhammad dan umatnya akan menguasai kota Mekah. Kita tahu bahwa Nabi SAW hijrah meninggalkan kota Mekah dan kota Madinah. Bahkan ketika Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah, beliau menoleh ke kota Mekah sambil mengatakan, ya Mekah, la anti ahabbu ardin ilai, wahai Mekah, engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Laula anna ahlaka akhrajunki, seandainya kalau bukan karena aku diusir oleh kaum, wahai kota Mekah, aku tidak akan pernah meninggalkan. Masya Allah. Ayat kedua ini kata ulama juga menjadi isyarat wa anta hillun bihadzal balad, demi engkau Muhammad yang tinggal di negeri ini, memberi isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya setelah terusir dari kota Mekah, mereka akan kembali ke kota Mekah dan berpuasa di sana. Dan Masya Allah, tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW dengan 10.000 kaum muslimin dari kota Madinah datang ke kota Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath, untuk membebaskan kota Mekah. Yang ketiga, jamaah Allah bersumpah dengan pertalian bapa. Tiga dan keempat, Allah bersumpah dengan pertalian bapa dan anak. Di antara tafsiran ulama, Allah bersumpah dengan Nabi Adam. Yang keempat,
Allah bersumpah dengan keturunan Nabi Adam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hal penting, perkara penting yang Allah ingin tegaskan sampai Allah mengawali perkara ini, hal ini dengan 4 sumpah sebelumnya? Jawabannya adalah perkara penting yang Allah ingin tegaskan terdapat di ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia telah diciptakan Allah dalam keadaan atau berada dalam susah payah, dan ini juga Masya Allah di pertemuan sebelumnya sudah panjang kita jelaskan. Bagi jemaah yang dirahmati Allah yang belum ikut di pertemuan sebelumnya, silahkan hubungi teman-teman di pengurus Majelis Taklim Rabbani. Mengingat Masya Allah salah satu inti pesan dari surah Al-Balad ini adalah terdapat di ayat keempat, dan ini sudah kita uraikan di pertemuan sebelumnya bahwa tidak ada manusia yang hidup di atas muka bumi ini kecuali setiap manusia itu, baik dia mukmin atau bahkan kafir sekalipun, baik dia saleh atau dia pendosa sekalipun, kecuali setiap manusia itu akan dalam keadaan bersusah payah. Mulai dari mereka dilahirkan oleh ibu mereka, manusia di dunia, manusia di kuburnya, bahkan ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat, manusia itu dalam keadaan bersusah payah. Tidak ada orang yang tidak berlelah-lelah, jamaah yang dirahmati Allah. Bedanya ada orang susah-susahnya, ada orang lelah-lelahnya. Ada orang capeknya itu dalam perkara yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lelahnya itu lillah, lelahnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah. Sebagaimana ada orang jamaah Allah, lelahnya dia, capeknya dia bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lelahnya dia dalam maksiat, capeknya mereka itu di jalan syaitan, waliyadzubillah. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah. Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan keturunan kita sehingga lelah-lelahnya kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang beriman ketika mereka berjihad di jalan Allah, mereka merasa sakit. Sebagaimana orang kafir ketika mereka memerangi kaum muslimin, mereka juga merasa sakit di medan perang. Perbedaannya adalah kata Allah, fa innakum tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan pahala di sisi Allah yang tidak akan pernah mereka dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Ramadan, itu sedikit mengulangi materi kita sebelumnya supaya materi kedua ini untuk memudahkan kita memahami bagian kedua dari surah Al-Balad, karena bagian kedua surah Al-Balad ini memiliki korelasi hubungan makna yang amat sangat dalam dengan bahasan atau bagian pertama dari surah Al-Balad. Sebelum lanjut, saya ingin kembali menegaskan juga apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya dari tadabbur surah Al-Balad, bahwa dunia adalah tempat manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini kecuali ia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allahu akbar, semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita istiqamah di jalan Allah, semakin kita memperbaiki ketaatan kita kepada Allah, maka semakin orang beriman itu diuji oleh Allah. Karena Nabi SAW pernah bersabda, wa yubtalal mar'u hasaba dinihi. Manusia itu di atas muka bumi ini akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya. Kita tidak diminta diuji oleh Allah, tapi ketika kita diuji oleh Allah suatu saat, berdoalah agar Allah menguatkan pundak kita. Berdoalah agar Allah menyabarkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-hasibtu. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah berfirman, apakah kalian merasa begitu mudah akan masuk surga Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara kalian belum pernah diuji oleh Allah seperti diujinya orang-orang beriman sebelum kalian. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Mudah-mudahan Allah senantiasa sabarkan kita di atas ujian. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyabarkan, menguatkan, meneguhkan kita di atas agama Allah, di atas keimanan, di atas tauhid, di atas kalimat al-ikhlas, la ilaha
illallah. Lalu kemudian jemaah Allah, sebelum ayat 11 Allah ingatkan kepada umat manusia nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah karuniakan. Wa in ta'uddu nikmatallahi, jika seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah ingatkan di surah ini, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami yang telah menciptakan, menjadikan bagi manusia itu dua mata, wa lisana wa syafatain. Bukankah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengaruniakan kepada mereka lisan dan dua bibir. Wa hadainahum najdain. Bukankah kami pula yang telah mengaruniakan kepada manusia yang diantaranya ada yang menyembuhkan diri di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabu an la yaqdir alaih, rasa bahwa tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka dengan harta, dengan karunia yang Allah berikan. Bukannya disyukuri dengan memperbanyak ketaatan, akan tetapi melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Ayahsabu an lam yarahu, apakah mereka mengira bahwa tidak ada yang melihat setiap perbuatan mereka, kerusakan mereka, maksiat mereka, dosa yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah, wa ta'ala wa iyyakum ajmain. Kita masuk di bagian kedua setelah kita secara ringkas sedikit mengulangi sebelumnya. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka man aqabah. Fakku raqabatin aw it'am fi yawmin dhi masqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka man aqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Jamaah rahmatullah, akhwat iman wa iyyakum ajmain. Apa yang dimaksud dua ayat ini? Tapi mereka manusia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah engkau apa jalan yang mendaki dan sukar tersebut? Ingat bahwa di ayat sebelumnya Allah bersumpah untuk menegaskan kepada manusia, kepada hamba-hambanya, bahwa manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan bersusah payah. Ya, tidak ada orang yang tidak bersusah-susah. Orang beriman bersusah-susah, ahli maksiat juga bersusah-susah. Dan Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman. Ada batasan-batasan yang Allah telah tetapkan yang tidak boleh dilanggar oleh orang-orang beriman. Sebagaimana sebaliknya dunia ini, kata Nabi SAW, ad-dunya jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Itu dunia. Akan tetapi akhirat, kata Nabi, wal akhirat jannatul mu'min. Akhirat itu adalah surga bagi orang-orang beriman. Sebaliknya penjara dan neraka bagi orang-orang kafir. Apa korelasinya jamaah rahmatullah akhwatal iman sallallahu alaihi wasallam ayat ini dengan apa yang Allah tegaskan dengan 4 sumpah di ayat sebelumnya? Allahu Akbar. Salah satu pesan penting, ibrah, pelajaran, petunjuk dari ayat ini atau dua ayat ini, falaqtahamal aqabah. Akan tetapi mereka manusia tidak mau, enggan untuk menempuh jalan yang sukar. Mengisyaratkan, mengajarkan kepada orang-orang beriman bahwa jalan menuju surga Allah itu tidak mudah. Falaqtahamal aqabah. Siapapun yang ingin dimasukkan Allah ke dalam surga, Allahu Akbar. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus menyiapkan diri mereka melalui jalan yang penuh dengan ujian, kesukaran, seperti orang yang mendaki.
Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran Allah ingatkan orang-orang beriman bahwa dunia ini adalah tempat Allah menguji hamba-hambanya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Baik itu ujian dengan kebaikan, harta itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Wasyarri, sebagaimana Allah juga terkadang menguji kita dengan keburukan. Dalam Quran surah Al-Mulk ini juga Allah tegaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian wahai umat manusia, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, jamaah rahmat Allah. Mudah-mudahan ini sudah kita garis bawahi dengan baik pelajaran dari dua ayat ini, bahwa jalan menuju surga Allah itu tidaklah mudah. Allahu Akbar. Ada banyak kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita bagaimana Allah memuji umat-umat sebelum kita. Ada sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi di awal-awal dakwah Nabi di kota Mekah, dan kita tahu bagaimana ujian Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya di kota Mekah. Intimidasi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya, bahkan tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang disiksa oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ada Bilal bin Rabah, ada Suhaib Ar-Rumi, ada Yasir sekeluarga, istrinya Sumayyah binti Qabbat, putranya Ammar ibn Yasir yang disiksa ketika mereka ketahuan beriman kepada Nabi Muhammad SAW atau menjadi pengikut Rasulullah SAW. Suhaib Ar-Rumi kemudian datang kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Lalu sahabat ini meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan sahabat-sahabatmu agar Allah menangkan kita? Begitu berat ujian yang kami dapati saat ini, ya Rasulullah. Nabi, jamaah rahmatullah, bukannya berdoa. Akan tetapi yang dilakukan Nabi adalah Rasulullah mengisahkan bagaimana orang-orang beriman di sebelum kita itu mendapatkan meraih surga mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya Suhaib Ar-Rumi dalam sebuah hadis panjang kisah Ashabul Ukhdud yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa masyhud qutila ashabul ukhdud. Nabi menceritakan kepada sahabat, di antara kalian ada umat-umat yang diuji oleh Allah dengan ujian yang jauh lebih berat. Salah satunya adalah orang-orang beriman dalam kisah Ashabul Ukhdud, yang ketika mereka dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk berpaling dari iman mereka, dari tauhid mereka, dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka, dan jika mereka tidak melakukannya maka mereka akan digergaji. Digergaji maka dari kepala sampai duduk agar mereka meninggalkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, itu pun tidak membuat mereka meninggalkan iman mereka, tauhid mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan teman-teman bahwa surga itu hanya akan didapat dengan perjuangan. Allah. Di antara jalan-jalan sukar yang harus dilalui bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan sukar yang harus dilalui? Allah jelaskan di ayat-ayat berikutnya. Di antara jalan yang sulit, jalan-jalan yang sukar yang wajib kita lalui, yang harus kita lalui agar mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan karunia surga, lahum fiha ma yasha'un, yang di dalamnya ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, bahkan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Di antara jalan-jalan sukar tersebut, bagi siapapun yang mengharapkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagi siapapun yang mengharapkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, fakur kabah. Engkau ingin surga di sisi Allah, engkau ingin keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka engkau harus melalui jalan yang sukar, jalan yang berduri.
Dalam Quran surah Al-Baqarah, saya sebelum menyebutkan jalan sukar pertama yang perlu kita lalui untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214, Quran surah kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira dengan begitu mudahnya kalian masuk surga? Al-Baqarah 214. Quran surah kedua. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min. Sementara kalian belum pernah diuji oleh Allah sebagaimana orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian mereka? Masathumul ba'sa wad-dharra. Mereka diperangi, mereka dimusuhi, mereka mendapatkan kesulitan. Wa zulzilu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, mereka juga diguncang dengan guncangan yang dahsyat. Yaqulu walladzina amanu. Sampai dan orang-orang beriman bersama mereka itu berkata, mata nasrullah. Kapankah pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah amat sangat dekat. Berarti memang jemaah rahmatullah, sunnatullah, ini sunnatullah, bahwa surga itu mahal, harga untuk membeli surga juga pasti mahal. Allahu Akbar. Surga itu penuh dengan kenikmatan, keindahan yang disiapkan bagi hamba-hambanya. Maka tidak mungkin surga itu akan didapatkan tanpa ujian, tanpa perjuangan. Salah satu jalan sukar yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan di sisi Allah, yang harus dilalui untuk mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Allah, fakku raqabah. Membebaskan hamba sahaya atau membebaskan budak. Siapapun yang ingin mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala adalah memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan budak, seperti yang diteladankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar. Ada beberapa budak Nabi, hamba saya Nabi, itu dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Ummu Aiman, yang darinya kemudian lahir jamaah rahmatullah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usama ibn Zaid, putra dari Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Dan ini juga diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat yang terkenal gemar senantiasa memerdekakan budak adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di awal-awal Islam, ketika ada budak hamba sahaya yang beriman kepada Nabi lalu kemudian disiksa, tajaran di antara mereka kemudian dibebaskan Abu Bakar dengan dibeli, lalu kemudian setelahnya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satu budak yang kemudian menjadi sahabat terbaik Nabi, bahkan menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sebagaimana kemudian jamaah rahmatullah, tabi'in setelah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu amalan yang kemudian amat sangat diperhatikan oleh sahabat tabi'in itu adalah memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan budak. Tak sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan siapapun yang memerdekakan budak. Salah satunya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin, setiap orang, siapapun itu, a'taqa imra'an musliman, yang memerdekakan seorang budak muslim, apa pahalanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanqadallahu bi kulli udwin minhu udwan minhu minan nar. Allahu akbar. Niscaya Allah akan membebaskan anggota tubuhnya dengan setiap anggota tubuh budak itu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Walau hari ini Masya Allah, walhamdulillahirabbil alamin, salah satu bukti bagaimana Islam itu setiap manusia di hadapan Allah itu sama, lalu kemudian bagaimana agama ini menganjurkan untuk memerdekakan budak. Untuk poin ini kita sudah tidak menemukan hari ini, alhamdulillah sudah tidak ada lagi perbudakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu syariat Islam itu datang untuk menghapuskan perbudakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahmat Allah, siapapun yang mengharapkan keselamatan di sisi Allah, siapapun yang menginginkan surga di sisi Allah, jalan yang sulit, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Jalan yang sulit yang kedua yang harus dilalui jika ingin mendapatkan keselamatan di sisi Allah, jika ingin mendapatkan surga yang penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Engkau ingin surga di sisi Allah, engkau ingin keselamatan di sisi Allah, maka jalan kedua yang harus kita lalui adalah memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Au it'amin fi yaumin dhi masghabah. Siapa yang diberi makan, siapa yang Allah perintahkan kita beri makan dalam kondisi kelaparan, jika terjadi kelaparan di tengah umat manusia. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, yatiman dza maqrabah. Berilah makan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabatnya. Yang kedua, ketika terjadi kelaparan, perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita dan berilah makan. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, au miskinan dza matrabah. Kepada orang-orang miskin di sekitar kita, kepada orang-orang fakir di sekitar kita, yang amat sangat sulit kehidupannya, yang amat sangat melarat kehidupannya. Allahu Akbar. Hari ini jamaah rahmat Allah, saya ingin mengingatkan di kajian ini untuk tidak lupa mendoakan saudara kita yang ada di Gaza, saudara kita yang ada di Palestina, yang beberapa hari terakhir ini kita dengarkan, kita lihat di media sosial, penjajah Zionis Israel Allah alaihim kembali melakukan penyerangan membabi buta, penyerangan brutal di daerah Rafah. Sementara kita tahu bahwa kota Gaza yang sudah 200 hari lebih melalui genosida dari penjajah Zionis laknatullah alaihim, dari Gaza Selatan sudah mereka bombardir, sudah mereka hancurkan, Gaza Tengah juga kemudian mereka juga sudah bombardir, sudah hancurkan. Tersisa Rafah, Gaza Utara sudah mereka habisi, Gaza Tengah juga mereka sudah habisi. Tersisa Rafah, jamaah rahmatullah, yang menjadi perbatasan dengan negara Mesir. Allahu Akbar. Ini menjadi benteng terakhir saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Namun qadarullah ma syafa'al, mudah-mudahan Allah segerakan pertolongan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Beberapa hari terakhir ini Rafah pun sudah dibombardir oleh mereka. Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya nasral mazlumin, pertolongan untuk saudara kita di Gaza. Yang ingin saya katakan bahwa kalau tidak menemukan ada orang di sekitar kita, seperti yang Allah gambarkan di hadis ini, yatiman dza matrabah, orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan makanan mengenyangkan perut mereka, baik itu orang-orang miskin dari anak-anak yatim dari kerabat kita, atau kita tidak menemukan di sekitar kita, di kompleks kita, di kampung kita, atau di tempat kita, di kota kita ini, kita tidak menemukan ada orang-orang yang kelaparan, ada orang-orang yang sulit untuk mendapatkan makanan mengenyangkan perut mereka. Jangan lupa ada saudara-saudara kita di Gaza yang berada di barisan terdepan mempertahankan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan insya Allah Allah segerakan pertolongan kepada mereka. Jamaah rahmatullah, akhwatal iman radhiyallahu anhum ajma'in. Au it'amin fi yaumin dhi masqabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ada keutamaan, ada pahala yang
amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang memperhatikan anak-anak yatim dan memberi makan orang fakir dan miskin. Yang pertama, keutamaan orang-orang yang menyantuni, keutamaan orang-orang yang memberi makan di tengah kelaparan kepada anak-anak yatim dari kerabat mereka atau di luar kerabat mereka. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita gembira, Allahu Akbar, kepada siapapun yang Allah lembutkan hatinya untuk menyantuni, memperhatikan, memberi makan, menyayangi anak-anak yatim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, jamaah rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, atau ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu, surganya didekatkan di depan kita. Jamaah rahmatullah, ini salah satu munajat kita, ini salah satu doa kita. Bahkan tidak ada sahabat Nabi kecuali salah satu yang mereka inginkan adalah agar surga mereka didekatkan oleh surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalan bagi siapapun yang Allah ingin dekatkan surganya, dan ini jaminan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan bagi siapapun yang ingin dekatkan surganya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ngasuh, menyantuni, memperhatikan anak yatim, baik itu dari kerabat kita atau bukan dari kerabat kita. Anak yatim, tidak ada orang yang menyantuni anak yatim, memperhatikan anak yatim, menyayangi anak yatim karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata Nabi, Allah akan lembutkan hatinya. Allahu Akbar. Jadi kalau ada kerabat, ada orang yang kita kenal sepertinya diuji oleh Allah dengan hati yang keras, salah satu terapi, salah satu obat agar Allah lembutkan hati seorang hamba adalah sering-sering memperhatikan anak yatim. Dalam hadis diriwayatkan oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajatuka irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudriku hajatuka. Apa artinya? Nabi pernah berkata di depan sahabatnya, apakah engkau suka hatimu menjadi lembut? Apakah engkau ingin, wahai sahabat, Allah lembutkan hatimu itu menjadi lembut, dan engkau mendapatkan hajatmu, apa yang engkau inginkan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita ganti Rasulullah ini belum Bari mohon bantuannya. Ya. Siapa yang ingin dilembutkan Allah hatinya, atuhibbu an yalina qalbuk, tidakkah engkau ingin, kata Nabi, Allah lembutkan hatimu dan engkau akan dimudahkan mendapatkan hajat. Salah satunya kata Nabi, irhamil yatim, sayangi anak yatim, wamsah ra'sahu, Allahu Akbar, sering-sering mengusap kepala anak yatim, wa at'imhu min ta'amik, beri makan anak yatim dari makanan. Kalau ini engkau lakukan, menyayangi anak yatim. Yang kedua, sering-sering mengusap kepala anak yatim. Yang ketiga, memberi makan anak yatim itu dari makanan kita. Nabi mengatakan, yalin qalbuka wa tudriku hajatuka. Maka hatimu akan menjadi lembut, dan engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan, apa yang menjadi hajat. Allahu Akbar. Sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan jamaah rahmat Allah, diperhatikan kerabat yang ada di sekitar kita. Jika di antara kerabat kita, keponakan kita,
orang-orang terdekat kita jamaah rahmatullah ada yang yatim, mari jadikan ini sebagai pintu keberkahan, kebaikan untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jamaah rahmatullah ayat ke-14 sampai dengan ayat 16 ini juga memberikan kita pelajaran penting tentang keutamaan memberi makan orang-orang miskin. Allahu Akbar. Keutamaan memberi makan anak yatim. Allah bahkan menyebutkan, menegaskan dalam Quran surah Al-Ma'un bahwa dia orang-orang yang mendustakan agama Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan agama Allah? Allahu Akbar. Disebut orang yang mendustakan agama Allah. Ini berarti bukan perkara ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mendustakan agama Allah? Mereka yang bukannya menyantuni, bukannya mengusap kepala anak yatim, bukannya memberi makan anak yatim, bukannya menyayangi anak yatim, akan tetapi sebaliknya mereka mengharu anak-anak yatim yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, orang-orang yang mendustakan agama Allah adalah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka yang tidak pernah mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Di surah ini sebaliknya. Allah perintahkan kita untuk memberi makan orang miskin jika engkau menginginkan keselamatan, jika engkau menginginkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebut bahwa ini di antara jalan-jalan sukar yang perlu kita lalui, yang harus kita lalui untuk mendapatkan karunia surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan memberi makan orang miskin. Di antara keutamaan memberi makan fakir, miskin yang ada di sekitar kita. Allahu Akbar. Nabi menyebut bahwa salah satu amalan kunci untuk dimasukkan ke dalam surga Allah adalah memberi makan orang miskin. Afsyus salam dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, sebagaimana juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW mengatakan, afsyus salam, tebarkan salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, beri makan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika manusia ada di sekitarmu sedang terlelap dengan tidurnya. Kalau ini sudah kita lakukan, menyebar salam, memberi makan kepada yang membutuhkan, menyambung silaturahim, bangun salat malam ketika manusia di sekitar kita itu tertidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam, ini akan menjadi kunci engkau akan dimasukkan Allah ke dalam surga penuh dengan keselamatan. Sebelum lanjut, ini terakhir jemaah untuk keutamaan memberi makan orang-orang miskin, orang-orang fakir di tengah-tengah kita atau yang ada di sekitar kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di surga Allah, ini di antara nikmat karunia yang Allah janjikan bagi orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir di dunia. Apa gambaran nikmat di surga? Kata Nabi, inna fil jannati ghurafa. Di surga itu ada kamar-kamar yang Allah janjikan bagi penghuni-penghuni surga. Seperti apa gambaran kamar ini? Yura butunuha min zuhuriha. Keistimewaan kamar-kamar di surga ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian luarnya itu bisa terlihat dari dalamnya, dan bagian dalamnya itu terlihat dari dalamnya. Sampai kemudian ada sahabat, ada orang yang bertanya kepada Nabi ketika mendengarkan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Arabiyyun, tiba-tiba seorang Arab Badui berkata, kaliman hiya ya Rasulullah. Milik siapa kamar yang seperti ini? Bagian luarnya bisa dilihat dari dalam. Jadi kita di dalam kamar, tapi bagian luar itu bisa terlihat. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, bagian dalamnya terlihat dari luar, tapi oleh pemilik surga tersebut.
Sampai sahabat ada bertanya, liman iya ya Rasul. Milik siapa kamar-kamar seperti ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman tayyib al-kalam, bagi siapapun yang memperbaiki tutur katanya. Wa at'ama at-ta'am, kamar-kamar yang Allah siapkan di surga yang seperti yang dijelaskan Nabi ini, kata Nabi, Allah karuniakan, Allah siapkan bagi orang yang senantiasa memberi makan. Wa at'ama at-ta'am. Kemudian wa afshas salam, kamar-kamar seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah siapkan bagi mereka yang senantiasa menebarkan salam. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, sebagaimana kamar-kamar seperti ini Allah siapkan di surga bagi mereka yang senantiasa bangun di tengah malam untuk salat ketika manusia yang ada di sekitarnya itu terlelap atau tertidur pulas. Mudah-mudahan jemaah Allah kita termasuk di antaranya yang Allah berikan, karuniakan kelembutan dalam tutur kata kita. Allah mampukan kita untuk senantiasa meneladani Nabi, untuk memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan Allah mampukan kita menjaga salah satu sunnah yang hari ini banyak ditinggalkan, yaitu menebarkan salam kepada setiap orang-orang beriman, kepada setiap muslim, kita kenal atau tidak. Dan yang terakhir, mudah-mudahan sebelum Allah wafatkan kita, Allah berikan kita keistiqomahan untuk menjaga salat-salat kita ketika kebanyakan manusia itu sedang terlelap atau tertidur pulas. Sudah dua jalan sukar yang kita jelaskan, yang dijelaskan Allah di surah Al-Balad ini yang sudah kita jelaskan. Yang pertama, memerdekakan budak. Fala tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Tidakkah mereka melalui jalan yang sukar yang mendaki tersebut untuk mendapatkan surga, keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memerdekakan budak. Yang kedua, memberi makan ketika terjadi kelaparan kepada anak-anak yatim yang jadi kepada anak-anak yatim kerabat mereka, atau kepada orang-orang miskin yang melarat. Yang ketiga, jemaah Allah, akhwat iman azallahu wa iyyakum ajma'in, thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Allahu Akbar. Selain dua perkara yang Allah sudah jelaskan di ayat sebelumnya, jangan rahmat Allah, bagi siapapun yang ingin mendapatkan keselamatan di sisi Allah, ingin mendapatkan surga di sisi Allah, ingin dijadikan Allah di antara golongan-golongan kanan, tidak cukup sekedar memerdekakan budak, karena orang kafir juga ada yang memerdekakan budak. Tidak cukup memberi makan orang yatim, anak yatim yang di antara kerabatnya. Tidak cukup memberi makan orang-orang miskin yang melarat, karena di antara orang-orang kafir pun ada yang melakukan itu. Sebelum datangnya Islam, kedermawanan itu sudah ada di Jazirah Arab. Bukan berarti sebelum datang Islam itu sama sekali tidak ada kebaikan. Ya. Sebelum Rasulullah SAW diangkat Allah menjadi imamul anbiya wa rasul, khatamun nabiyyin, rasul terakhir Allah Subhanahu wa taala, penutup risalah para nabi, di tengah-tengah Quraisy, di tengah Jazirah Arab, ada akhlak-akhlak yang baik. Ada kedermawanan di tengah-tengah mereka. Ada orang yang memberi makan anak yatim, ada orang yang menyantuni anak yatim, ada orang yang memberi makan orang fakir, orang miskin yang melarat. Tapi yang menyelamatkan adalah mereka yang memberi makan anak yatim, mereka yang memberi makan orang miskin yang melarat, sementara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kana minal ladzina amanu. Kalau mereka musyrik bagaimana Ustaz? Kalau yang memerdekakan budak itu atau kemudian memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin itu musyrik atau kafir, bagaimana? Kebaikan mereka akan kembali kepada mereka di dunia. Allah itu Maha Adil. Wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid. Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Kita sering mendapati ada orang kafir, musyrik, tapi dermawan.
bangun sekolah di puncak, bangun jembatan, bagi-bagi makanan. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Kedermawanan mereka, kebaikan mereka yang mereka lakukan di dunia akan Allah balas di dunia. Jadi kebaikan itu akan menjadi kebaikan bagi mereka di dunia. Allah akan mudahkan rezeki mereka di dunia. Allah akan lancarkan urusan mereka di dunia. Tapi itu di dunia. Sementara di akhirat, sebanyak apapun budak yang sudah dimerdekakan, kalau dia musyrik, sebanyak apapun budak yang sudah dia merdekakan, kalau dia kufur kafir kepada Allah, mendustakan Allah, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa banyak pun orang miskin yang mereka beri makan di satu tempat atau di satu negeri, bahkan mereka bangunkan rumah, kalau mereka kemudian melakukan kesyirikan kepada Allah atau ini tidak dilakukan di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, la in asyrakta billah, jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yahbatanna amalu. Maka di akhirat orang-orang kafir itu, orang-orang yang melakukan kesyirikan di atas muka bumi Allah di dunia ini, ketika di akhirat mendapat bahwa ternyata kebaikan mereka itu, amal-amal yang kelihatannya baik yang mereka lakukan di dunia itu, la yahbatanna amalu, ternyata hangus, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan-kebaikan yang akan menyelamatkan di dunia, kata Allah, kebaikan-kebaikan kita di dunia akan menyelamatkan kita adalah tsumma kana minal ladzina amanu, jika kebaikan-kebaikan tersebut kita lakukan di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di banyak ayat di dalam Al-Qur'an, jamaah rahmat Allah. Man amilah, di antaranya Quran surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal saleh, min zakarin, baik dari laki-laki, au unsa, atau perempuan, wa huwa mu'min, sementara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marham. Selain mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selain mereka memerdekakan budak, memberi makan kepada anak yatim, atau memberi makan kepada fakir miskin, dan mereka lakukan itu di atas iman kepada Allah, bukan karena ria, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan, sebagaimana disebutkan Nabi dalam hadis, man shama Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan imanan, karena betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin disanjung oleh manusia. Wahtisaban, sebagaimana mereka berpuasa karena mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi. Dan di ayat ini Allah tegaskan bahwa yang menyelamatkan manusia adalah ketika kebaikan-kebaikan tersebut, amalnya itu dilakukan di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marham. Mereka juga senantiasa saling menyabarkan dan mereka saling mengasihi satu sama lainnya, karena tidak ada orang beriman kecuali pasti akan diuji. Maka kewajiban orang-orang beriman adalah ketika mendapati saudaranya diuji oleh Allah, maka kewajiban kita untuk saling menguatkan, saling menyabarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Dan ini juga menunjukkan, mengajarkan kepada kita jemaah rahmat Allah, ada pahala, ada keutamaan bagi orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tegaskan di ayat ke-17, di antara yang Allah perintahkan kepada siapapun yang ingin mendapatkan keselamatan, siapapun yang ingin mendapatkan surga di sisi Allah, wa tawasaw bil marhamah, saling mengasihi, saling menyayangi di antara mereka. Dan salah satu ciri, salah satu tanda umat Nabi Muhammad yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Fat ayat 29, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu keras, mereka itu tegas kepada orang-orang kafir,
Ruhama'u bainahum. Allahu Akbar. Sebagaimana di antara ciri tanda mereka, umat Nabi Muhammad yang membersamai Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lainnya. Bukan sebaliknya. Hari ini jemaah Ramadan kita mendapati ada orang yang kebalikan kepada sesama muslim keras. Satu kesalahan saudaranya seakan-akan menghapuskan kebaikan yang pernah dilakukan saudaranya, sementara kepada orang-orang kafir malah biasa-biasa saja, kepada orang-orang kafir malah berlemah lembut. Maka kita ingin tegaskan di ayat ini bahwa mereka yang mendapatkan keselamatan di sisi Allah, mereka yang bersama Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang Allah sebutkan di ayat ini, surah Al-Balad, wa tawasau bil marhamah, saling menasihati untuk saling menyayangi satu sama lainnya. Ruh asyidda walal kufar, mereka tegas terhadap kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Di waktu yang bersamaan, ruhama'u bainahum, mereka saling menyayangi, mengasihi sesama umat Nabi Muhammad SAW. Bukan sebaliknya, lembut kepada kafir, keras kepada saudara yang berbeda ormas, keras kepada saudaranya yang berbeda pendapat, cuma karena berbeda guru, beda kajian, lalu kemudian tidak saling menyapa satu sama dengan lainnya. Waliyahillah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita dan kita tidak menjadi orang-orang yang keras hatinya kepada sesama muslim, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi mengingatkan kita, irham man fil ard yarhamkum man fis sama. Jika engkau ingin disayangi oleh Dia yang ada di langit, Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, maka salah satu amalannya adalah sayangi siapapun yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ulaika ashabul maimanah. Siapapun yang memiliki sifat berani melalui jalan-jalan yang sukar yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, ulaika ashabul maimanah. Mereka adalah mereka adalah golongan kanan, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Tahukah kalian golongan kanan itu siapa? Mereka golongan kanan. Mereka adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kanan atau golongan kanan adalah mereka yang telah akan mendapatkan kitab mereka dengan tangan kanan mereka, dan kalau sudah mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, salah satu orang yang paling beruntung kalau di hadapan Allah pada hari kiamat, jika Allah takdirkan seorang hamba mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan penuh kebahagiaan berkata, ha umqra'u kitabiyah, wahai seluruh manusia, lihatlah hari ini aku telah mengambil kitabku dengan tangan kananku. Sebagaimana ashabul maimanah, golongan kanan itu kata ulama, mereka telah pada hari kiamat berada di sisi kanan Nabi Adam, dan mereka yang berada di sisi kanan Nabi Adam, mereka lah penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, gimana caranya kita menjadi golongan kanan? Perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Jika engkau ingin menjadi bagian dari golongan kanan yang telah mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, yang telah akan dimasukkan Allah ke dalam surga, yang telah berada di sisi kanan Nabi Adam alaihi salam, yang telah Allah berikan rasa aman di akhirat, maka jemaah rahmat Allah, yang perlu kita lakukan adalah melalui jalan-jalan sukar, jalan-jalan yang mendaki seperti yang Allah perintahkan di ayat-ayat sebelumnya. Raqabah, bebaskan budak, atau it'amun fi yaumin dzi masqabah. Jika engkau ingin menjadi bagian dari golongan kanan yang beruntung, maka jangan pernah bakhil mengeluarkan harta kita untuk memberi makan anak yatim kerabat kita atau di luar kerabat kita, atau miskinan dza matrabah, atau jangan bakhil untuk memberi makan orang-orang miskin, orang-orang fakir yang melarat di sekitar kita. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Sebagaimana saling sabar menyabarkanlah kalian di antara umat Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada umat Nabi Muhammad kecuali ia pasti akan diuji oleh Allah. Di sini pentingnya kita punya sahabat yang baik, di sini pentingnya kita punya teman yang baik, di sini pentingnya kita punya teman yang soleh, karena ketika engkau diuji oleh Allah, ada teman-teman soleh kita yang menyabarkan, menguatkan kita di jalan Allah yang penuh ujian ini. Sehingga Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Kahfi, wasbir, coba lihat ayatnya, wasbir, sabarkan dirimu, nafsaka
Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Sabarkan diri bersama orang-orang yang senantiasa menyebut, menyeru, mengingat nama Tuhannya di pagi dan di malam hari. Wala ta'du 'ainaka an, dan jangan palingkan wajahmu dari orang-orang seperti ini. Wa tawasaw bil marhamah. Sebagaimana jemaah dirahmati, jika engkau ingin menjadi bagian dari golongan kiri, jika engkau ingin menjadi bagian dari golongan kanan yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah, yang kelak akan mengambil kitabnya dengan tangan kanannya dan mereka adalah orang yang paling bahagia. Wa tawasaw bil marhamah, saling berwasiatlah kalian dengan menyayangi satu sama lainnya seperti yang Allah perintahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan kanan. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Sebaliknya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka berpaling. Bahkan mereka memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Bahkan yang membacakan ayat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di tengah-tengah mereka, manusia yang mereka kenal. Wa ma sahibukum bimajnun. Mereka tahu akhlak Nabi Muhammad, mereka tahu budi pekerti Nabi Muhammad, mereka tahu kedermawan Nabi Muhammad, bahkan mereka tahu Nabi tidak pernah mereka dapati berucap atau berkata dusta. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling, bahkan mereka menutup telinga-telinga mereka. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan di ayat ini, di ayat 19, di akhir atau di penghujung surah Al-Balad, walladzina kafaru bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah. Mereka adalah manusia yang celaka, mereka adalah manusia yang merugi, mereka adalah golongan kiri. Alaihim narun muqsadah. Apa bahayanya? Kenapa golongan kiri itu adalah orang yang celaka, orang yang merugi? Karena Allah tutup surah Al-Balad ini dengan penjelasan bahwa golongan kiri itu alaihim narun muqsadah. Mereka kelak akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Neraka yang seperti apa? Neraka yang tertutup rapat sehingga tidak ada yang bisa lari dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah wa ta'ala wa iyyakum ajmain, tadabbur singkat ini bermanfaat dan semoga ada ilmu, ada hikmah, ada tadabbur, ada tazkirah, peringatan serta petunjuk-petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah di surah Al-Balad ini yang sudah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan pada kesempatan kali ini, di bagian kedua tadabbur surah Al-Balad ini, Allah menjelaskan tentang jalan-jalan sukar yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan di sisi Allah, untuk mendapatkan surga di sisi Allah, untuk menjadi golongan kanan yang beruntung kelak pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan antara jalan-jalan sukar tersebut, memberi makan, membebaskan budak, memberi makan anak yatim, memberi makan fakir miskin, wa tawasaw bis sabr, saling menyebarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dirahmati Allah, saling berwasiat untuk mengasihi, menyayangi satu sama lainnya di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sebaliknya. Keras kepada umat Nabi Muhammad cuma gara-gara beda guru, beda mazhab, beda pendapat dalam satu hal. Kewajiban kita adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, menyampaikan apa yang menurut kita benar. Kalau kita sudah sampaikan, maka tidak perlu merendahkan, menghinakan saudara-saudara kita, bahkan sampai kemudian menyebutkan aib-aib dan kekurangan-kekurangan saudara kita. Man satara an muslimin, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, satarallahu lahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Asr, kemudian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Semoga sebelum atau ketika kita menutup majelis ini, Allah juga sudah gugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali ke host kita, Mbak Ari. Silakan, Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Ustadz. Silakan Ya, ibu-ibu, silakan. ada yang mau bertanya? Bu Ani, Bu Eni, Bu Dede, Bu Emi, Bu Fauziah, Bu Ike, Bu Ipeng, Bu Nurleli, Bu Ratna, Bu Rinjani. Silakan ada yang mau bertanya. Sambil nunggu pertanyaan ya Pak Ustadz. Ya, silakan, Mbak. Jadi untuk bisa menjadi bagian dari golongan kanan tadi ada beberapa hal yang mesti kita lakukan ya Pak Ustadz ya. Betul sekali, Mbak. Membebaskan budak itu kalau sekarang mungkin zamannya sudah berbeda ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Iya, jadi mungkin kalau yang berlaku sekarang lebih kebanyakan itu ya untuk memberi makan orang miskin, baik itu fakir miskin maupun anak yatim. Betul. Kemudian menjalin silaturahmi ya, kalau nggak salah tadi Pak Ustadz sempat menyinggung menjalin silaturahmi. Betul. Wa tawassaw bis sabri Wasobil haqqi wa tawasobil sobr ya. wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Marhamah, iya. Ya, dan jangan lupa bahwa semua kebaikan-kebaikan itu dilakukan di atas iman semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kana minal ladzina amanu. Karena Saling mengingatkan ya Pak Ustadz ya, saling mengingatkan, menasehati dalam kebaikan dan kesabaran ya Pak Ustadz ya. betul, betul sekali Mbak Ari. Terus sholat malam tadi kok nggak ada ya kalau dilihat dari ayatnya ya Pak Ustadz, dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi Masya Allah memberi makan, menebar salam, memberi makan, ya, kemudian sholat ketika semua orang-orang di sekitar kita itu tertidur dan menyambung silaturahim. Siapapun yang melakukan 4 hal ini, Allahu Akbar. Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Kau akan masuk surga Allah penuh dengan keselamatan dan kemudahan. Dan ini penting untuk diulang-ulangi jemaah rahmat Allah. Sebar salam ini hari ini menjadi sesuatu yang langka. Padahal kalau ke mall kemudian jelas-jelas banget muslimah pakai hijab, ya kenapa mesti malu untuk menebar salam? Tapi ya karena memang kita hidup di akhir zaman, yang menjadi sunnah itu kadang menjadi sesuatu yang langka, yang maksiat malah kadang menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi saya, menjadi nasihat bagi kita semuanya. Kalau ingin dimudahkan Allah untuk masuk surga, tebarkan salam siapapun kepada umat Muhammad, kenal atau tidak. Yang kedua, menyambung silaturahim, memberi makan, wa at'imut ta'am. Dan ini yang kemudian Allah tegaskan di surah Al-Balad hari ini. Au it'amin fi yaumin di masghabah. Au miskinan dha matrabah. Yang ketiga, menyambung silaturahim, wasilul arham. Ini juga yang hari ini jamaah termotor banyak kita lalaikan. Kadang kita ini karena cuman miskomunikasi, baperan dikit, keluar dari guru, putus silaturahim dengan teman SMA. Jamaah termotor Allah. Salah satu hal yang paling berat hari ini adalah mencerdaskan diri kita menyikapi perbedaan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Saya sering sekali mendapatkan di grup, cuman beda-beda, cuman diskusi beda apa namanya, cuman beda pendapat dalam permasalahan furu'iyah. Akhirnya grup, meninggalkan grup, memutuskan silaturahim. Hati-hati kalau ingin dimudahkan Allah masuk surga dengan selamat, wasilul arham, jalin sambung silaturahim dengan kerabat, dengan sahabat-sahabat kita, dengan umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ini puncaknya dan ini yang berat, yaitu bangun qiyamul lail wan nasun yang sementara manusia saat itu sedang tertidur pulas. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insyaAllah sebelum Allah wafatkan kita, sebelum Allah matikan kita, Allah istiqomahkan kita mengamalkan 4 poin tadi. Allahumma amin, Allahumma amin. Silakan Mbak Ari, lanjut. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Mungkin Ibu Eni, Ibu Rinjani, Ibu Emi, Ibu Tesi mungkin. Kalau ini Pak Ustadz, untuk yang
tanpa hisab itu masuk surga tanpa hisab itu ada dua golongan ya Pak Ustadz ya, yang Ya, apa namanya, yang mati syahid sama yang 70.000 itu ya Pak Ustadz, yang ya, disebutkan di Quran ya. ya. Jadi eh, yang lolos hisab itu jamaah rahmatullah Allah yang disebutkan dalam hadis itu 70.000 dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Adapun orang yang mati syahid, ya, mereka salah satu keutamaan mereka adalah mereka akan bangkit pada hari kiamat, dikumpulkan pada hari kiamat dengan luka-luka mereka di jalan Allah fisabilillah yang akan mengeluarkan semerbak wangi pada hari kiamat, dan itu kebanggaan bagi orang yang mati syahid. Dan mereka akan memberikan syafaat dari keluarga mereka, kerabat mereka. Salah satu doa sahabat-sahabat Nabi itu agar mereka dimatikan Allah di dalam keadaan mati syahid, dalam syahadah. Ustaz, boleh tidak kita berdoa seperti itu mati syahid? Boleh, boleh, karena Allah Maha Tahu bagaimana Allah mematikan kita. Intinya berdoa saja kepada Allah. Semoga Allah pun matikan kita dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan orang yang mati tenggelam itu mati syahid, orang yang wanita yang meninggal ketika dia melahirkan mati dalam keadaan syahid, orang yang mati dengan sakit perutnya, jelas bahwa dia beriman ya. Ketika dia mati maka dia akan mati syahid. Adapun yang masuk surga tanpa hisab, maka yang disebutkan Nabi itu adalah mereka yang disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yadkhulul jannata min ummati, akan masuk surga dari umatku ini 70,000 bighairi hisab. 70.000 ini kotanya tanpa hisab. Tanpa hisab itu apa maksudnya Ustaz? Tanpa dihitung-hitung. Jadi ada fase, dan antara fase kiamat yang paling menakutkan itu adalah hisab. Ketika setiap manusia itu satu persatu akan dihitung-hitung oleh Allah, la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Setiap nikmat, setiap karunia itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada orang masuk surga tanpa melalui fase ini, dan itu orang yang amat sangat beruntung. Nah, kuotanya itu hanya 70.000. 70.000, totalnya 70.000. Sahabat Nabi yang ikut haji wada tahun ke-10 Hijriah itu sudah lebih dari 100.000. Allahu Akbar. Ada tidak harapan Ustaz? Insya Allah berdoa kepada Allah, karena di hadis itu tidak disebutkan bahwa 70.000 itu mesti dari sahabat, tidak disebutkan. Maka ada harapan dari umat setelahnya, walau jelas umat terdahulu itu jauh lebih banyak yang masuk dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab ini. Walau ada riwayat juga mengatakan bahwa yang setiap satu dari 70.000 ini juga akan membawa 7.000. Jadi ya insya Allah berbaik sangka kepada Allah. Dan yang paling penting adalah memiliki ciri-ciri dalam diri kita orang-orang yang Allah masuk surga tanpa hisab. Nabi menyebutkan ciri-cirinya. Coba cek diri kita masing-masing, mari muhasabah diri kita. Ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa melalui fase mengerikan, dihitung-hitung setiap nikmat karunia yang telah diberikan. Yang pertama adalah yastabqun, mereka yang tidak pernah minta diruqyah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yatatayyarun, orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka yang tidak pernah meramal-ramal, tidak datang ke dukun, tidak meramal-ramal masa depan mereka. Yang ketiga, kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi berdoa mudah-mudahan kita termasuk juga di antara. Allahumma amin. Maka teman-teman tahu, jangan datangi dukun, jangan meramal-ramal. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah dalam setiap kondisi dan waktu kita. Allahumma amin. Silakan Bani. Iya, terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah. Jadi yang 70.000 itu kalau di Quran disebutkan sebagian besar memang dari yang terdahulu ya Pak Ustadz ya, umat terdahulu. Tapi Ya. sebagian kecil dari umat yang kemudian katanya gitu. Tapi nggak tahu berapa. Ya. Ya. Tapi umat terdahulu di sini umatnya Nabi Muhammad, bukan maksudnya yang terdahulu di sini. Ya, maksudnya Nabi Muhammad ya. ya, yang paling banyak itu adalah jelas
yang ada Iya. di masa Nabi, ya, mereka yang dibawa didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang ikut berjihad bersama Nabi, mereka yang berdarah-darah bersama Nabi Sallallahu. Jelas di antara mereka lebih banyak masuk dibanding kita yang hidup di zaman Nabi. Tapi bukan berarti kita berputus asa, berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah agar Allah memasukkan kita. Mudah-mudahan insya Allah dengan pernah putus asa untuk berdoa dan kemudian melakukan memiliki ciri-ciri yang disebutkan di hadis tersebut. Tidak mendatangi dukun, ya, paranormal dan sejenisnya, tidak layastarkun, tidak minta diruqyah, kemudian tidak mendatangi, tidak meramal-ramal, wala yatatayyarun, dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Ya, silakan jika sudah tidak ada, ini sudah Ada yang bertanya Pak Ustadz? silakan. Pak Akmal, silakan Pak Akmal. Pak Akmal, silakan. Dibacain aja Ari ya. Ada di chat ya pertanyaannya. Tapi kurang jelas sih, cuman coba ini dia tulisnya gini, yang menjadi penekanan saya adalah wa asilul arham. Hanya terkadang ada orang yang sepertinya cuek ketika kita ajak bersilaturahmi. Jika disalami mereka kurang peduli. Bagaimana sikap kita Ustadz? Nah, itu mungkin Masya Allah. Jemaah rahmatullah. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil arhamah. Memang menyambung silaturahim ini butuh kesabaran. Tapi itu sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Tidak ada surga itu mahal dan bayaran surga juga mahal. Surga itu penuh dengan keindahan, kenikmatan, maka butuh perjuangan untuk meraih surga di sisi Allah. Nah, salah satunya adalah bersabar dan namanya bersilaturahim. Ustaz, orang yang cuek, Ustaz, saya sudah datang sekali, saya sudah menjulurkan tangan sekali, tapi dia menolak. Makanya setelah itu saya juga blokir, saya juga jangan rahmat Allah. Bukan seperti itu. Sekali dia tidak menerima salam kita, jangan kemudian putus asa sehingga kemudian juga ikut-ikutan mendiamkan. Karena Nabi SAW mengatakan wal fadlu lil mu'tadi, dan keutamaan itu, kemuliaan itu bagi siapapun yang memulai mengajak untuk kebaikan. Bisa jadi kemudian setelah 2 kali belum mau, tapi setelah ketiga kalinya kita datangi, kita salami, kemudian dia dia kemudian luluh hatinya dan menjadi baik kepada kita. Oleh karena itu saya ingin menasihati diri saya. Ya, ini mudah kita ucapkan seperti ini karena bukan kita yang mengalaminya. Tapi saya ingin mengingatkan diri saya, menasihati diri saya dan mengingatkan setiap jemaah rahmat Allah. Mari bersabar untuk menyambut silaturahim. Tidak mudah untuk menjaga silaturahim. Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan kita termasuk yang Allah mudahkan untuk senantiasa merekatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana jangan pernah menjadi pemutus silaturahim. Karena Nabi itu dengan tegas, keras dalam hadis mengatakan la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga mereka yang suka memutus silaturahim. Dan semoga Allah jauhkan kita. Waliyadzubillah. Silakan, Mbak. Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Kalau di chat sih memang sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, kecuali kalau ada ibu-ibu yang masih ingin bertanya. Tapi kalau tidak ada, mungkin kita tutup dengan doa bersama aja, Pak Ustadz. Ya. Kita seperti biasa doa supaya yang sedang mendapat cobaan diberikan solusi atas masalahnya, diangkat permasalahannya, dan yang sedang diuji dengan penyakit disembuhkan, diberikan kesembuhan total ya. Dan doa untuk saudara-saudara di Palestina ya Pak Ustadz ya. Ya. Dan ini sudah banyak juga mungkin yang berniat untuk haji ya, mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Karena kita sudah berada di bulan Zulqaidah ya Pak Ustadz ya. Betul, betul Mbak. Zulqaidah ya, bulan haram yang menjelang bulan haji ya Pak Ustadz ya. Kalau di sunnah Rasulnya sih memang di bulan ini Rasul banyak melakukan umroh ya Pak Ustadz ya? Betul sekali. Nah, kalau kita sebaiknya ibadah apa ya Pak Ustadz di bulan Zulqaidah ini? Ya, jemaah rahmatullahi wa barakatuh. Segala bentuk amal yang dicintai oleh Allah silahkan diperbanyak. Ya, khususnya tadi yang baru-baru kita tadaburi, baru kita pelajari,
beri makan orang yatim, anak yatim, beri makan fakir miskin. Ya, senantiasa menyabarkan. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang perlu kita motivasi, yang perlu kita kuatkan, yang perlu kita sabarkan di atas agama Allah. Ya, khususnya bagi kami saat ini di daerah, ya, ujian kita hari ini adalah anak-anak kita, remaja-remaja kita yang hampir jarang sekali bisa kita temukan di masjid. Game online, judi online, salah satu penyakit ya. Salah satu hal yang paling banyak merusak anak-anak kita hari ini. Kita tidak cukup hanya kemudian menyalahkan judi online tanpa harus berbuat. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada setiap di antara kita untuk mengambil perannya, untuk melalui jalan-jalan yang sukar ini, jalan-jalan yang mendaki ini, untuk mendapatkan meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang paling mudah kita lakukan adalah menyebar. Kalau ada kajian, kita ngajak orang lain, itu salah satu hal yang paling mudah bisa kita lakukan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tidak tahu dari yang kita share, yang kita ajak ini ada satu yang kemudian berubah setelah mendengarkan kajian oleh guru-guru kita, masyayikh kita. Itu akan menjadi pahala terbaik bagi kita semuanya. Mari di penghujung majelis ini sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah jaga keturunan kita, Allah lindungi bangsa ini, Allah lindungi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama istighfar 3 kali, lalu silahkan diaminkan doanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma ya arhamar rahimin, اللهم يا مجيب المضطر إذا دعاه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ya Allah, kepadamu kami mohon, kepadamu kami bermunajat, kepadamu kami meminta ya Allah, perlihatkan kepada kami yang salah itu salah, sebagaimana ya Allah perlihatkan kepada kami yang hak adalah hak, dan mampukan kami mengikuti setiap yang hak, kebenaran di jalan-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Arhamar Rahimin, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa membolak-balikkan hati setiap di antara kami ya Arhamar Rahimin. Sabarkan, teguhkan setiap di antara kami di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Allahumma ya nasiral mazlumin, ya rabbal mustada'afin, ya rabbal fuqara wal masakin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afin al-mazlumin fi Gazzah. Ya Allah, ya Rahman, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha mendengar tangisan deritan hamba-hambamu yang beriman di negeri Gaza, di negeri Palestina. Ya Allah, ya Rahman, setelah kami bertadabbur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami memohon pertolongan-Mu ya Allah, kami memohon rahmat-Mu ya Allah. Tolonglah ya Allah, ya Rahman ya Rahim, karuniakan pertolongan-Mu ya Allah kepada saudara-saudara kami yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma wahid kalimatahum alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum warham mautahum ya arhamar rahimin. واشف مرضاهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب يا هازم الأحزاب ihzim a'da'aka a'da'ad-din ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kepadamu kami mengadukan ya Aziz ya Jabbar, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Perkasa. Kepadamu kami mengadukan kezaliman, kehancuran, kerusakan yang telah dilakukan oleh penjajah Zionis Israel laknatullah alaihim di negeri saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma qtulhum bidada wahsuhum adada ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا رب الناس, ya Allah, Engkau Tuhan manusia, kepadamu seluruh makhluk itu bergantung ya Allah. Sembuhkan saudara kami siapapun yang sakit ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita dan semoga kita tidak meninggalkan majelis ini kecuali Allah sudah bersihkan kita dari dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sampai Rabu depan kita lanjutkan tadabbur surat yang ke-36. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah menyimak kajian ini dari awal sampai akhir.
Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan manfaat atau ibroh dan kita dimudahkan untuk mengamalkan ya, terutama untuk poin-poin yang bisa menjadikan kita menjadi bagian dari golongan kanan yang insya Allah akan menikmati surga yang Amin. Amin ya disiapkan. Rabbal Alamin. Bu Ari, hari ini udah terakhir ya surat Al-Balad itu ya, habis ya? Habis. Sampai 20. Habis. Tadi mau nanya ini Ari, yang ayat 3 itu ya. Apa sih yang dan demi pertalian Bapak dan anaknya, kan minggu lalu nggak dengar gimana ya, Ri? Ingat nggak? Oh ya, pertalian Bapak dan anaknya. Jadi pertalian itu Bapak dan anak ya itu dijadiin sumpah. Jadi memang dalam sebuah keluarga itu yang sangat berperan itu Bapak karena pencari nafkah. Pencari nafkah. Jadi makanya kalau kehilangan bapak itu disebutnya yatim. Tapi di Quran nggak pernah menyebut kalau kehilangan ibu gitu. Jadi yang lebih ditekankan anak yatim itu yang kehilangan bapak ya. Artinya anak yatim. Kita harus bantu mereka karena kehilangan sosok ayah itu lebih berat dampaknya dalam sebuah keluarga dibanding kehilangan seorang ibu. Ya, kalau menurut Islam itu karena pencari nafkah itu kan ayah, jadi makanya kita wajib membantu anak-anak yatim yang kehilangan figur ayah yang nggak dapat bapak ya, nggak ada bapaknya itu ya. Ini bapak, bapak manusia, maksudnya pertalian bapak dan anak. Demi, berarti sumpahnya Allah ini gimana? Demi pertalian bapak dan anaknya gitu. Jadi maksudnya jadi bapaknya juga demi demi fungsi bapak ya di situ sama anak-anak termasuk kita juga. Jadi dua ya itu di situ ya Mbak Ari ya. Nah, di situ benar. Itu dua sumpah, betul. Anaknya, makanya surat Al-Balad ini kan diawali dengan berapa? 4 sumpah. 4 sumpah terus yang jawab sumpahnya apa? Aku kemarin minggu lalu belum mendengar ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Oh, bersusah payah itu ya? Iya. Tapi di akhir surat ini kayak watawasob itu kayak wal asri ya. Tapi marhamah tadi ya watawasob bersabar iya, tapi, gitu. Beda sama wal asri karena dia menekankan silaturahminya. Jadi maksudnya tuh kita nggak boleh putus silaturahmi juga gitu. Kalau yang wal asri kan menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, tapi di sini lebih marhamah itu kayaknya menekankan silaturahmi, kasih sayang, silaturahim. Jadi jangan sampai putus silaturahim. Makanya tadi kan dia bilang kan mengucap salam, menjaga silaturahim, sholat malam ketika yang lain tidur, kemudian memberi makan orang miskin, apakah terutama yatim piatu ya, tadi anak yatim, kemudian orang fakir miskin, kemudian yang kan kalau memerdekakan budak kan kita udah nggak relevan ya sekarang ya. Nggak ada ya, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi gitu. Sama ya itu, sama apa namanya tadi yang ditekankan itu. Iya. Gitu. Jadi menjaga silaturahim, jadi selalu menasehati, saling menasehati dalam mengingatkan ya, dalam kebaikan dan kesabaran gitu. Dalam artian ya kita jangan putus asa. Kalau misalnya itu makanya terus gitu. Gitu. Jadi itu sih yang jawab sumpahnya yang ayat yang keempat ya. Yang jadi bersusah payah itu ya. Jadi manusia tuh jangankan setelah lahir katanya, masih di kandungan aja udah bikin orang tuanya susah kan, maksudnya susah payah kan ibu mengandung katanya, dari mulai berapa bulan itu apalagi sudah mendekati kelahiran gitu, pas lahir juga kan susah, setelah itu juga disusuin di ini susah, pokoknya manusia itu dari mulai lahir sampai meninggal sakaratul maut pun susah kan gitu. Nah, apalagi untuk meraih surganya ya pasti harus dengan susah payah gitu. Karena surga itu nggak istilahnya nggak ternilai ya harganya. Jadi mesti dicapai dengan susah payah juga gitu. Intinya kalau mau jadi golongan kanan yang mendapatkan surganya ya harus susah payah juga gitu. Sebagaimana kita hidup di dunia
susah payah ya untuk meraih surga apalagi harus lebih susah payah lagi gitu. Terus kalau yang ada sepasang apa itu hubungannya apa ya? Sepasang bibir, lidah itu aku belum dengerin YouTube-nya Siri. Kalau Ari mau jelasin bolehlah sambil nunggu. Yang mana yang mana? Itu ayat 8, 89. Itu tuh dari mulai 89 bukannya telah menjadikan untuk sepasang mata. Itu maksudnya kesempurnaan kita dan lidah dan sepasang bibir. Kok pilihannya itu gitu loh? Maksudnya apa? Jadi itu kan apa supaya kita mensyukuri nikmatnya ya. Jadi Gitu ya, kadang-kadang kita karena udah sejak lahir kita melihat itu terkadang kita lupa untuk bersyukur betapa berharganya sih mata kita gitu. Nah, sepasang gitu menekan coba kalau cuma satu juga kita kan juga susah gitu kan. Jadi maksudnya Jadi poinnya bersyukur ya. Tapi bersyukur banget gitu, bersyukur dengan kondisi yang sudah di lidah tentang apalagi nikmat ya. ya. Iya, lidah itu kan gini, kita kalau nggak bisa merasakan kayak waktu kita sakit COVID ya nggak bisa ngerasain manis, asam, itu setengah mati kan. Itu sebenarnya kita bisa merasakan itu tuh luar biasa ya, luar biasa nikmat yang luar biasa gitu. Sepasang bibir apalagi ya, kalau misalnya cuma satu juga kan kita juga pasti akan kesulitan ngomong juga susah kan kalau cuma lidahnya juga ada masalah, bibirnya apalagi gitu. Jadi kita di sini kita harus bersyukur gitu. Tentang nikmat yang diberikan Allah kepada ya berupa mata, lidah dan Nah, karena kan makanya kan di sini kan aku telah menghabiskan harta, kan dia mengatakan aku telah menghabiskan harta. Ini kan untuk orang-orang yang nggak bersyukur ya kan orang-orang yang bersyukur tuh harusnya kan beriman dan selalu mensyukuri ya gitu. Menghabiskan harta yang banyak, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Jadi yang melihatnya itu Allah kan, yang maksudnya yang telah memberi harta. Jadi diawasin gitu ya, kita tuh diawasin. Yang mengawasi semua perbuatannya dan nggak cuma diawasin ya, dicatat kan semuanya. Iya, cuman Terima kasih, poinnya Bu. sih itu ya. Jadi tadi sih Ustadz menguatkan dengan hadis juga ya selain yang al-balad ini. Jadi ternyata ada hadisnya juga. Jadi ditambahin sholat malam. Kalau yang di surat ini kan nggak nyebut sholat malam ya. Iya, hanya ini kepada orang yatim gitu ya. Tapi kalau ditambahin hadisnya Nabi itu ditambahin sholat malam sama mengucap salam itu gitu. Baiklah. Singkat banget ya sebenarnya, cuma 2 kali ya, aku ketinggalan yang pertama deh. Iya 2 kali, tapi dia ini sih kalau yang pertama kan Ustadz lebih banyak menerangkan tentang negeri Mekah ya, maksudnya kenapa sih negeri Mekah kok sampai dijadiin sumpah gitu ya, karena di negeri Mekah itu banyak sekali kemuliaan, mulai dari adanya Ka'bah, mulai dari lahirnya Nabi Muhammad di situ, juga Nabi juga tinggal di situ, kemudian turun firman Allah juga di Mekah kan, sebelum Nabi hijrah gitu. Jadi semuanya itu membuat negeri itu menjadi mulia. Tapi pernah baca juga surat apa ya, lupa waktu itu, tetapi simpulannya kok ternyata kita maksudnya sekarang Mekah itu dimodernisasikan, itu apakah Allah ini menyetujuinya? Maksudnya bikin hotel, dibikin macam-macam gitu loh. Kayaknya surat apa gitu bahwa itu harus dipertahankan seperti itu, tapi kan ternyataannya Mekah sekarang udah negara Harusnya. Tapi itu sesuai dengan ini aja nggak? Maksudnya Al-Quran gitu menjaga seperti itu dibolehkan. Tahu tuh walau alam ya kalau kan kalau yang raja yang dulu itu kan sebenarnya ini kan raja yang sekarang ya. Kalau raja yang dulu itu kan sebenarnya dia prinsipnya nggak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dari Ka'bah. Itu dia. Kayaknya ada di surat apa ya kemarin waktu dibaca. Iya. Sebenarnya dulu kan gitu untuk membuat jadi yang paling megah, yang paling kelihatan tinggi itu ya Masjidil Haram gitu kan, nggak ada yang boleh melebihi masjid. Ya harusnya ya. Tapi tadi ngebahas Mekah nggak sampai ke situ, maksudnya kenapa jadi ada bangunan-bangunan megah yang berlantai? Enggak, lebih ke sumpahnya itu. Nah kan ini kan
Nabi kan juga, oh ya Nabi itu juga yatim kan, Nabi Muhammad itu kan yatim. Dia juga apa namanya ditinggal bapaknya kan. Gitu. Tapi memang Mekah udah beda banget. Bahkan sekarang Madinah aja boleh non Muslim ya. Non Muslim sih memang boleh sih masuk Madinah, tapi tanpa hijab juga boleh sekarang ya Ani ya. Nggak tahu deh, kayaknya suka ada yang nggak pakai oh ya. Iya, di foto-foto itu aku lihat di TikTok ya, ada orang bule, suami istri, dia ke Madinah, dia foto di depan Nabawi, di luarnya sih nggak masuk, tapi backgroundnya Masjid Nabawi. Terus dia bilang, dia live pakai video, dia bilang apa namanya, ini masjid bagus banget, katanya saya saya senang sekali bisa melihat masjid ini gitu. Saya diperbolehkan datang ke negeri ini meskipun saya non Muslim, dia bilang gitu. Saya boleh ke kota ini gitu, tapi memang saya nggak boleh masuk gitu. Tapi dia nggak pakai hijab. Nggak tahu ya. Ya cuman pakai kerudung gitu loh. Terus berarti cuman Mekah aja ya yang nggak boleh non Muslim ya? Tahu, iya mungkin ya, bisa begitu ya. Ini masih lengkap Bapak-bapak, Ibu-ibu mendengarkan diskusi. Asistennya Pak Ustadz Umar nih, Ustazah Ari udah bisa menyampaikan, mengulang kembali. Terima kasih ya. Tadi yang itu yang kenapa Mbak Tesi mana nih? Ada nggak? Ini udah keluar ya? Kenapa Mekah ini ya nggak boleh tuh, surat mana ya? Kok Mekah tuh harus dijaga gitu. Iya Mbak Tesi, kan di Mekah kan masih haram kan untuk non Muslim, tapi boleh. kalau di Madinah tuh kayaknya udah boleh ya. Iya, akhir-akhir ini aku juga dengar. Padahal kan dulu tuh apa tuh yang kalau misalnya kita diterangin Dajjal ya, hanya 2 kota suci yang nggak bisa dimasukin Dajjal gitu kan ya. Tapi update terakhir aku dengar juga info dari mana lupa kok jadi boleh. Teman-teman dari mana cerita gitu, kok jadi boleh Madinah atau gitu. Banyak di TikTok itu yang dari orang non Muslim di foto betul. Nabawi. Iya. Jadi yang kemarin diceritain Mekah apa, Ri? Kenapa? Tentang Mekahnya itu yang dibahas apa? Oh ya, pokoknya Mekah itu lalu ya. Itu tempat kelahirannya Rasul, namanya ada Ka'bah, dan Ka'bah itu adalah Baitullah, itu adalah rumah Allah yang pertama dibangun itu ya di Mekah itu. Bukan Masjidil Aqsa ya. Walaupun kiblatnya sempat dulu Masjidil Aqsa gitu kan, tapi terus setelah Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul, dipindahin lagi ke Mekah, ke Ka'bah tuh. Tapi rumah Allah yang pertama kali dibangun di dunia ini ya di Mekah gitu. Dan ternyata memang itu ya apa namanya, habis itu kan Nabi Ibrahim dulu ya yang banyak berdoa tentang Mekah itu. Nabi Ibrahim dulu mulai. Jadi Nabi Ibrahim doa tentang negeri Mekah supaya Mekah itu menjadi negara yang makmur gitu, walaupun dia tandus, tapi didoakan selalu makmur, makanya nggak mungkin miskin negaranya. Terus Nabi Muhammad juga doa. Terus kan Nabi Muhammad juga kan ini kan walaupun dia hijrah ke Madinah, tapi terakhir-akhir itu kan Mekah dia kuasain lagi kan. Jadi dia makanya bisa haji umroh itu. Peristiwa Fatu Mekah itu ya, kemenangan kota Mekah. Iya, dia mengalahkan lagi kan, tadinya kan dia terusir dari Mekah, tapi terus habis itu dia menangkan lagi, diambil lagi, sehingga dia bisa membuat ada ibadah haji umroh di Mekah gitu kan, haji bisa dilakukan lagi gitu. Jadi sesuai dengan mimpinya Rasul gitu. Rasul tuh cinta sekali sama Mekah, makanya waktu sedih dia harus meninggalkan kota Mekah itu sedih banget sebenarnya, cuman terpaksa diinstruksikannya begitu karena kan udah terancam banget. Harus hijrah ke Madinah itu ya. Iya, kalau enggak kan dakwahnya enggak berkembang. Jadi setelah dia hijrah ke Madinah, mulai kan banyak pengikutnya lebih banyak kan, kaum muhajirin, terus ada kaum ansor gitu kan di situ. Jadi di situ dia mengembangkan ininya, maksudnya syiarnya jalan.
Kalau di Mekah kan stuck waktu itu, tapi terakhir sebelum dia wafat kan dia berhasil menaklukkan Mekah dan dia jadi makanya ada haji itu, walaupun dia haji cuman sekali ya, haji umroh 4 Sekali, ya. kali. Kata Ustadz Marmaka, umroh seumur hidupnya 4 kali, tapi kalau hajinya sekali. Betul. 4 kali umroh. Iya, umrohnya 4 kali. Dan 4-4-nya itu dilakukan di bulan Zulqaidah ini. Bulan haram ya. Di bulan Zulqaidah ini 4-4-nya umrohnya dia, umrohnya Rasul. Ya. Itu sudah. Baik, Pak. Minggu depan surat apa? Ini sekarang udah nomor berapa ya? Tinggalan banyak nih. Ini nomor berapa? 35. Sekarang kan 35. Jadi minggu depan 36 surat apa? Belum tahu ya. Belum, si Ustadznya belum ngasih tahu sih. Ntar biasanya ngasih tahu. Oke. Tapi alhamdulillah loh kita ya udah 36 kan dari 114 ya kan? Iya, iya. Sepertiganya. Iya, iya, iya. Lumayan gitu. Mudah-mudahan lah kita bisa tuntas semuanya kan. Oke. Alhamdulillah setidaknya khatam Iya. dalam tadabbur setidaknya. Iya, iya. Gitu. Oke, Ari, makasih banyak ya semuanya. Terima kasih. Mbak Ari, makasih semua. Semuanya. Maaf lahir batin semuanya. Mbak Ipeng, terima kasih. Rekamannya belum dibuka. Terima kasih, Mbak Ari. Iya, Assalamualaikum. Terusnya aku. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya Pamit ya. ya. Maaf lahir batin. Pamit ya. Ya, sampai Makasih. minggu depan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.